Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh Masjid Baitul Syukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan utamanya, kenikmatan kesehatan, kenikmatan keimanan sehingga kita bisa hadir menjalankan sholat jamaah subuh di masjid yang indah ini. Selanjutnya pada pagi hari ini setiap hari Jumat kita selalu mengadakan atau menyelenggarakan kajian batas subuh yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Furqon Hasbi. Tetapi sebelumnya marilah kita aturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Karena pagi hari ini kita masih bisa menghadiri kajian batas subuh dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan sarapan bersama yang telah disediakan oleh jamaah Masjid Baitul Syukur. Untuk itu marilah kita awali pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa qadwazal taqad. Alhamdulillah bersyukur wa ta'ala hari ini bisa berjumpa kembali. Baik, kita berselawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam, yang diantaranya adalah Al-Quran dalam surat Al-Baqarah yang kita secara bertahap itu membaca ayat dan terjemah beserta tafsirnya dengan panduan tafsir Al-Marawi yang ditulis oleh Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi. Kita sama-sama baca ayatnya biar dapat pahalanya. Seperti biasa saya baca, para jamaah bisa mengikuti setelahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata
Ayat yang mengingatkan kita semuanya proses perjalanan hidup ya. Coba kita baca terlebih dahulu terjemahannya. Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal dahulu kamu mati, lalu Dia hidupkan kamu, kemudian Dia matikan kamu, lalu Ia menghidupkanmu, kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ini ayatnya sudah mengurut ya, bahwa manusia awalnya mati ya, dari sesuatu yang belum hidup ya, bahwa katakanlah manusia diciptakan asalnya dari tanah ya, yang kemudian proses menjadi nutfah dari mani, lalu lahir ya, menjadi manusia. Jadi dari mati ya, kuntum amwata, dulu mati mayit, fa'ahyakum, lalu dihidupkan. Nah kita ini lagi proses yang kedua, fa'ahyakum, kita dihidupkan. Summa yumitukum. Nah ini nanti kita akan masuk ke alam barzakh. Jadi kita meninggal, kemudian masuk ke alam kubur. Nah, ini dalam keadaan mayit. Ini tahap ketiga. Nanti akan dibangkitkan kembali. Summa yuhyikum, itu pada hari kiamat. Setelah kebangkitan ada proses yang cukup panjang, yaitu menuju Allah, ilaihi turja'un. Ada kebangkitan, ada kemudian padang mahsyar, kumpul, hisab dan seterusnya. Nanti baru ditetapkan al-jannah awil nar, masuk surga atau neraka. Jadi ayat ini satu ungkapan yang singkat, tapi perjalanan hidup yang cukup panjang. Ayatnya hanya mati, dihidupkan, mati, dihidupkan, ya, kemudian nanti menuju Allah. Itu kalau dianalisa, masya Allah, simple tapi begitu panjang kalau diikuti perjalanannya. Itulah hebatnya ayat Al-Quran ketika sedang menginformasikan to the point, ya, poin-poinnya, tapi dibalik poin-poin yang ada itu sebenarnya panjang sekali. Ya, ketika amwata, kuntum amwata, dulu itu adalah mayit. Itu kan Allah ceritakan dari prosesnya, umpamanya Nabi Adam dari tanah, kemudian nanti turun temurun dari nutfah, terus diproses dalam kandungan. Itu Allah ceritakan di ayat lain. Jadi satu kata amwata nanti ada ayat-ayat yang menjelaskan. Kemudian nanti fa'ahyakum, ya, itu menjadi manusia. Ini juga perjalanan yang cukup panjang, dari mulai lahir sampai kemudian kita meninggal. Ini juga perjalanan hidup yang panjang dengan usia kita yang bervariasi. Tapi Nabi Muhammad SAW membatasi antara 60 sampai 70. Ini adalah standar umat Islam, ya. Maka ini juga perjalanan yang cukup panjang. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi perjalanan yang kedua ini adalah
perjalanan mencari modal, mencari bekal, mencari sangu untuk menghadapi perjalanan berikutnya. Betapa sia-sianya dan ruginya kalau kita yang dibatasi umur antara 60 sampai 70 kok begitu lewat tanpa bekal yang cukup. Mudah-mudahan berkecukupan kita dalam menjalani perjalanan berikutnya. Amin. Karena akan ada perjalanan berikutnya. Yumitukum, yang kedua ini fahyakum summa yumitukum, di alam barzah itu cukup panjang dan lama, melebihi dari kita hidup di dunia ini. Di alam barzah gak cukup 50 tahun, gak cukup 70 tahun, gak cukup 100 tahun. Kalau ini rahasia Allah kapan kiamat. Tapi kalau kita melihat masa lalu, orang-orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal, nenek moyang kita atau orang-orang terdahulu, itu sudah ribuan tahun mereka di alam barzah, yang mana mereka hidup di dunia gak lebih dari 100 tahun. Makanya monggo kita sama-sama bersama-sama saling mengingatkan untuk tazawwadu, berbekal. Fa inna khairaz zadid taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, mari kita coba masuk pada tafsirnya. Jadi saya hanya beri pengantar terlebih dahulu, biar di dalam menganalisa ayat ini ada gambaran ya perjalanan hidup. Tafsirnya dari A, ya. Ini pertanyaan. Kaifa takfuruna billah? Mengapa atau bagaimana kamu kafir kepada Allah? Maksudnya, bagaimana kamu kufur kepada Allah dan keraguan mana yang kamu pegangi? Padahal kematian dan hidupmu itu tidak memberikan alasan kepada kamu untuk mengingkari Allah. Mengolok-olok perumpamaan-perumpamaannya, perumpamaan Allah, dan menolak kebenaran kenabian nabinya. Nah, ini sebuah pertanyaan. Artinya kok masih ada orang kafir, masih ada orang tidak percaya, masih ada orang yang menolak. Kenapa? Ya, jadi seakan-akan Allah bertanya kepada manusia yang kafir, kaifa takfuruna billah? Kenapa kalian masih kafir, masih ingkar, masih menolak kebenaran? Nah, ini jadi pertanyaan ini untuk menggugah agar orang itu sadar. Jadi bagi orang yang merenung, bagi orang yang mentadaburi, khususnya mereka yang masih kafir, ini akan terbangkitkan ya pikirannya, perasaannya. Ya sudah dikasih hidup kok ya masih tidak bersyukur, tidak beriman, tidak percaya adanya Allah. Tapi memang orang kafir itu ya tidak mudah menerima. Lalu jelas-jelas Allah telah memberi banyak makanan yang halal, masih ngadakan acara non halal itu kan. Jadi festival makanan non halal ini kan nantang namanya. Nah yang halal-halal sudah cukup banyak, kok boleh sih haram loh? Itu kan sama dengan pengumuman, mari kita makan yang haram kan gitu. Cuma bahasanya yang diperhalus saja. Festival kuliner makanan, festival kuliner pecinan nasional, ya, makanan non halal. Wah, ini panjang sekali itu. Tapi kalimat yang unik adalah kata non. Jadi apa-apa sekarang dirubah jadi non. Jadi orang kafir diganti dengan non muslim, haram diganti dengan non halal, nanti najis jadi non najis, apalagi itu nanti yang manis jadi non manis, pokoknya non gitu lah.
Apalagi tadi, oh ini laki-laki, oh non laki-laki gitu. Ini perempuan non perempuan, pokoknya apa-apa pakai non. Itu kan memutarbalikkan kata. Tinggal aja ini kafir, ini beriman, ya kan? Ini apa namanya haram, ini halal, nggak usah diembel-embel kata non. Ya, itu ada yang protes, yang kemudian untuk diberhentikan. Ya namanya juga bisnis, ya mereka nggak semudah itu mau berhenti, malah justru membuat kepo, penasaran banyak orang yang tadinya orang Islam nggak begitu perhatian, malah pada datang itu loh, aneh-aneh. Malah ke sana itu ada yang cerita teman saya ke sana terus malah mencium-cium aroma segala itu. Intinya kan itu diantaranya makanan yang diantara bahannya babi lah. Babi, tapi bahasanya seakan-akan makanan non halal. Jadi umpamanya, oh ini jualan tahu, ya tahunya memang bahannya dari kedelai kan, itu halal. Tapi gorengnya itu loh, pakai minyak babi, ya jadi haram. Loh, tahu kok haram? Bukan tahunya, minyaknya itu yang membuat tahu jadi haram itu. Ada orang dosa itu makan tahu. Ya betul tahunya halal, tapi masalahnya itu gorengnya itu banyak dari campuran-campuran yang minyak babi, mie-nya juga campuran. Akhirnya mereka berargumen ya karena itu ada nilai halalnya, ada nilai nonnya dulu. Makanya disebut non halal. Karena memang dianggap yo ini masalahnya bahannya ada yang dianggap halal tapi campuran yang haram. Jadi mau bilang haram yo nyatanya no halale, mau bilang halal nyatanya no harame. Akhirnya mereka istilahkan non halal. Keren juga sebenarnya. Tapi orang gatel sih orang cetok ini. Maksudnya bilang dia haram udah jelas. Nah ini maksudnya contoh. Kenapa mereka harus membuat makanan-makanan yang haram, yang halal pun begitu banyak? Kenapa mereka kafir? Padahal sudah begitu bukti untuk menunjukkan adanya Allah, harusnya bersyukur sehingga menjadi orang-orang yang beriman. Kurang apa lagi? Nah ini adalah sebuah pertanyaan yang sebenarnya bukan untuk dijawab, tapi membangkitkan kesadaran. Kenapa sih kalian kafir? Jadi bukan Allah tidak tahu kekafirannya, bukan Allah tidak paham kenapa mereka kafir, tapi hei kalian kenapa masih kafir? Kan gitu. Jadi pertanyaan itu bukan untuk dijawab, tapi sadarlah wahai orang kafir, ayo berimanlah, kan gitu. Bahasa lainnya itu memerintahkan sadar kamu, tobat kamu, masuklah Islam. Berimanlah. Nah ini kalau mau diubah kalimat tegasnya. Tapi ya Allah menggunakan bahasa yang luar biasa halusnya untuk menyadarkan orang tanpa dia merasa dihakimi. Jadi namanya kita bertemu dengan orang yang berbuat salah, itu tidak harus menghakimi. Kamu salah, kamu bejat, kamu nakal namanya. Tidak, ada kata-kata yang bisa diubah maunya. Kenapa kamu lakukan ini? Gitu. Jadi maunya ada maling, ya, ada pelaku kejahatan. Kan logikanya dia penjahat, ya, apalagi merusak apa yang harus dia ambil. Intinya penjahat, bejat, ya, nakal, kriminal, macam-macam bahasa kasarnya. Tapi ketika kita ketemu seorang pencuri itu, kita bisa menanyakan, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu mengambil barang ini? Ini milik siapa? Ini adalah sebuah pertanyaan untuk menghidupkan akal pikirannya. Itulah gaya Allah dalam Al-Quran. Jadi kita juga harus mengambil hikmah dan pelajaran bagaimana cara kita berkomunikasi. Jadi secara tidak langsung Allah sedang mengajarkan kita bagaimana berkomunikasi yang baik, sekalipun kepada orang kafir, sekalipun kepada penjahat, sekalipun kepada pelaku kriminal. Berbahasa yang santun tapi menyadarkan orang yang bersangkutan. Inilah sebenarnya ajakan dakwah. Dakwah itu mengajak. Mengajak itu tidak harus menghakimi, apalagi menghukumi. Tapi ada sebuah proses penyadaran terlebih dahulu.
Inilah kata kaifa, bagaimana takfuruna billah, kalian ingkar kafir kepada Allah. Jadi diawali dengan pertanyaan. Lalu setelah pertanyaan itu diajukan, dimunculkan untuk membangkitkan kesadaran akal pikirannya, lalu masuk pada bukti-bukti yang telah Allah berikan. Wa kuntum amwata fa ahyakum. Ini langkah kedua yang Allah sampaikan ya kepada orang kafir. Pertanyaan lalu bukti, padahal dahulu kamu mati lalu dia hidupkan kamu. Jadi biar sadar, oh iya, dulu kita adalah benda mati, kemudian Allah ubah kita menjadi benda hidup, menjadi manusia. Lah ini kan biar mikir. Coba kita baca terjemahannya dan maknanya. Maksudnya dahulu sebelum kamu mengalami kehidupan dunia ini, substansi tubuhmu adalah benda mati, masih bertebaran di permukaan bumi. Sebagiannya masih dalam bentuk benda padat, sebagian lain dalam bentuk benda cair dan gas. Dalam diri kamu berkumpullah unsur-unsur hewani dan nabati. Kemudian Allah menciptakan kamu dalam bentuk yang paling baik dan melebihkanmu dari yang lain dengan mengaruniai akal, pengetahuan dan pemahaman, serta menundukkan benda-benda di bumi ini untuk kamu. Jadi kalimatnya ini untuk menggugah perasaan, pikiran sehingga sadar. Jadi tujuannya menyadarkan, sadarlah kalian dulu ya sebelum menjadi manusia itu masih berada di buah-buahan ya, makanan nabati, masih ada di tubuh hewan-hewani, kemudian masih berbagai macam benda-benda lain. Bagaimana prosesnya? Katakanlah seorang suami ya kan, atau seorang ayah ini mengkonsumsi buah-buahan, mengkonsumsi daging-dagingan, ikan, makanan semua macam, tapi usahakan yang halal, jangan yang non halal kan itu. Karena ini sebuah proses. Jadi yang halal kemudian nanti menjadi, maaf harus terbuka dan vulgar, menjadi air mani kan. Jadi air mani kan dari unsur nabati, dari unsur hewani, dari berbagai zat, gas, macam-macam itu menyatu, jadilah air mani. Lalu air mani itu masuk ke dalam rahim seorang istri, dari ibulah kemudian proses menjadi janin. Ya, dengan begitu prosesnya 9 bulan menjadi janin, lahir, jadilah anak. Nah ini, jadi ingat bahwa manusia yang ada sekarang, apalagi sudah tumbuh dewasa, mulai berakal, berpikir, ini seharusnya menganalisa. Ilmu pengetahuan sekarang sudah mampu menembus keajaiban-keajaiban itu. Dan itu fakta nyata benar. Apa yang Allah sampaikan itu bukan hanya khayalan, bukan hanya dongeng, bukan hanya cerita tanpa bukti. Benar. Mau pakai ilmu yang canggih, teknologi yang hebat, silahkan buktikan kebenaran asal usul manusia dari apa, dari mana, dan kemudian lahir. Nah, ini harusnya berpikir bahwa kita manusia yang Allah ciptakan. Ya, kan kadang orang, loh saya kan lahir dari ibu. Iya, tapi kan prosesnya Allah ada. Dulu ayah makan buah-buahan siapa yang menciptakan? Dari mana asalnya? Dari tanah. Kemudian dari hewani, daging kambing ya, kemudian berbagai macam sapi ya, kayak kemarin saya ketawa mau nyari kelinci ya, sate kelinci, berarti kan saya makan daging juga, daging kelinci, ada unsur kelincinya ini, walaupun ini sisipan guyon.
Sudah jauh-jauh ke sana nyari sate kelinci, masuk warung habis. Kalau sudah duduk tanggung ya, makan yang lain. Jadi artinya untuk mengingatkan bahwa kita itu makannya berbagai macam yang kemudian nanti akan menghasilkan air mani, yang dari air mani itu akan menjadi janin. Nah ini diingatkan sebegitu jelasnya. Masa masih kafir kan gitu. Jadi kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian masih tetap kafir kepada Allah, padahal asal muasalmu dulu benda mati, entah benda padat, benda cair, kemudian dari unsur hewani, dari unsur nabati. Nah kemudian berubahlah dari benda mati menjadi benda hidup, manusia. Tapi ingat, ini perjalanan setelah benda mati kemudian menjadi hidup tidak selesai, belum selesai, tidak berhenti di sini, belum finish, masih panjang perjalanan selanjutnya. Kemudian dia matikan kamu, ya. Fa tsumma yumitukum, ya. Kemudian Allah matikan kalian. Jadi ini bahasanya komunikatif sekali. Jadi seakan-akan Allah hadir lalu mengajukan pertanyaan. Pertanyaan itu kepada orang yang kafir, maka menggunakan kata takfurun, kamu kafir. Kemudian kuntum, kalian dulu, ya, amwata, mayit, fa ahyakum, maka Allah menghidupkan kalian. Jadi betul-betul kalimatnya kum. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian. Ini kalimat yang betul-betul menunjukkan biar orang yang diajak ngomong itu sadar. Lagi diajak ngomong jangan menghayal, lagi diajak ngomong dengarkan, lagi diberi pertanyaan berilah jawaban. Jadi seakan-akan ini lagi diajak komunikasi. Ayat ini ayat komunikatif sekali. Jadi walaupun ditujukan kepada orang kafir, maaf, bukan berarti kita kemudian merasa orang Islam, orang beriman lalu tidak diajak bicara ayat ini. Karena bisa jadi kata takfuruna tidak dalam arti kafir yang istilahi, tapi adalah kafir dalam arti ingkar, kufur nikmat. Itu juga bisa penafsiran dalam arti makna kafir. Kenapa kalian tidak bersyukur? Kenapa kalian masih mengingkari nikmat-nikmat Allah yang begitu besar? Itu kalau kita maknai kepada kita, ya, pada prinsipnya sudah beriman, tapi kadang lalai bersyukur. Ya, ini la in syakartum la azidannakum. Bila kalian bersyukur, kata Allah, saya tambahin nikmat tuh. Wa in kafartum, nah ini kan berarti orang Islam pun kadang diberi pertanyaan la in kafartum, bila kalian kufur. Nah kata kufur, kafartum, itu tidak kafir dalam arti murtad keluar dari agama Islam, tapi kufur nikmat, tidak bersyukur. Karena lawan katanya kufur di sini syukur. Nah ini kalau kita mengambil hikmah pelajaran bahwa ayat ini bukan hanya berlaku bagi orang kafir yang sesungguhnya, tapi bisa juga ayat ini berlaku bagi orang Islam, orang yang sudah beriman, sebagai pengingat. Apakah kalian masih tidak bersyukur? Nah ini kalau punya makna yang pemahaman lain, yaitu kaifa takfurun. Ini juga biar kita selalu sadar, kita ini juga sama, baik mereka yang kafir menolak kebenaran maupun yang sudah beriman, pada prinsipnya masih fase dalam kehidupan yang pertama ini, dari amwata kemudian ahyakum, ini fase kedua. Nanti akan masuk pada tsumma yumitukum, fase kematian. Dan ini yang masih kita masih dirahasiakan, yang kita masih belum tahu. Dan kita kalau ditanya apakah pengen husnul khotimah, mesti jawabannya, coba ini iseng sambil menunggu penutupan ini, apakah pengen husnul khotimah? Jawabannya iya. Kalau husnul khotimah penutupan baik, berarti kita meninggal saat dalam kondisi baik. Apakah lagi tolabul ilmi, pengajian di masjid ini keadaannya baik?
Iya, siapkah sekarang mati? Nah, itu bagus sekali jawabannya, siap. Ternyata tidak semua orang ya yang menginginkan kematiannya dalam husnul khotimah, tapi lagi kondisi baik, orang siap mati juga. Andaikan kita bersama-sama mati jamaah, ngono apa tenan? Lagi pengajian di Masjid Baitul Syukur pada subuh, ya ustadznya sama jamaahnya wafat bersama, ngono apa tenan? Pemakaman massal, jadi kenangan sepanjang masa ini, namanya husnul khotimah jamaah. Kira-kira pengen gitu nggak sih? Itu ya mau juga ya, pernah siap kan gitu. Ya umpamanya kan Allah bisa aja mengendaki tiba-tiba gempa bumi, gitu kan? Gempa bumi langsung ini roboh, kita kerobohan mati bersama, mati syahid ini. Sudah lagi pengajian, timpa bangunan, wafat bersama, ini husnul khotimah, di jam mati syahid masuk surga. Ono jane penak, tapi kok ya ora gelem ya. Ya wis to enak ya wis urung wayahe. Angel. Ya begini, jadi kita genapkan sedikit, mohon maaf ini walaupun sudah melebihi waktu. Huruf D. Oh, tadi huruf C saya baca dulu ya. Allah menghidupkan kamu ya, dengan kehidupan lain yang lebih tinggi dari kehidupan sekarang ini, lebih sempurna bagi orang yang membersihkan jiwanya dan beramal soleh, dan lebih rendah bagi orang yang fitrahnya rusak dan tidak mau memperhatikan hukum-hukum Allah di alam ini, mengingkari Allah dan Rasulnya. Ini fase kematian ya, tentu di alam barzakh. Kemudian fase berikutnya adalah ia menghidupkan kamu ya, tsumma yuhyikum. Allah menghidupkan kamu dengan kehidupan lain yang lebih tinggi dari kehidupan sekarang ini, lebih sempurna bagi orang-orang yang bersihkan jiwanya dan beramal soleh, dan lebih rendah bagi orang-orang yang fitrahnya rusak dan tidak mau memperhatikan hukum-hukum Allah di alam ini, mengingkari Allah dan Rasulnya dan durhaka kepada Tuhannya. Kemudian yang terakhir, tsumma ilaihi turja'un. Jadi masih menggunakan kata tsumma. Jadi kalau sedikit pendekatan bahasa, wa kuntum amwata, dulu kalian dari sesuatu yang mati, fa ahyakum, fa maka Allah hidupkan. Itu prosesnya nempel. Jadi sebelum kita menjadi janin, itu prosesnya seorang ayah mengkonsumsi berbagai macam hal, lalu menjadi nutfah, menjadi air mani, fa ahyakum, lalu dialah jadi janin. Itu langsung pakai fa. Tapi kemudian perjalanan hidup manusia ini sampai menuju kematian itu pakai summa, karena ada perjalanan yang lebih panjang. Nah, summa yumitukum, setelah kehidupan ini nanti proses kematian summa. Jadi kenapa pakai summa? Kemudian itu menunjukkan ada jeda, ada jarak. Tapi kalau dari sebelum menjadi janin itu pakai fa, karena langsung prosesnya. Nah, sampai kemudian nanti setelah hari kiamat dibangkitkan itu pakai summa lagi. Itu menunjukkan setelah kebangkitan tidak langsung masuk surga dan neraka, ada perjalanan yang masih panjang. Ada kebangkitan, ada alam mahsyar, kemudian nanti ada hari hisab, perhitungan, masih proses, nanti ada sirat ya, kemudian disitulah penetapan yang surga dan neraka. Itu pakai summa. Makanya summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah untuk diadili dan diberi balasan atas segala perbuatan yang telah kamu lakukan. Jika baik maka baiklah balasannya, dan jika buruk maka buruk pula lah balasannya. Mudah-mudahan kita yang mendapatkan balasan kebaikan. Allahumma amin. Demikian, mohon maaf lahir batin atas segala khilaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.